Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam pada umur 17 tahun dan menjadi golongan awal yang memeluk agama Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah, atau mereka lebih dikenal dengan istilah As-Sabiqun al-Awwalun. Dan beliau juga menjadi salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai sahabat yang ahli dalam menggunakan panah, dan bahkan Rasulullah pernah berdoa agar panahnya selalu tepat sasaran. Dan tahukah kalian, ternyata lintasan anak panah itu termasuk lintasan pada persamaan atau fungsi kuadrat. Pada video ini masih akan membahas tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Ambil cemilanmu lalu tonton dan nikmati video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum ngaji jangan lupa ngaji dulu. Kalau sudah ngaji langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, tetap ya, kalian tidak boleh lupa ya bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, gimana bentuk umum persamaan kuadrat? Iya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tapi ini ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Iya, A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu ada beberapa bentuk ya. Bentuk pertama itu yang bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi yang ada nilai A dan nilai B-nya, nilai C-nya nggak ada. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Yang belum nonton video sebelumnya tentang materi ini bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu bentuk berikutnya, bentuk kedua, yaitu bentuk AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Nah, beda dengan bentuk pertama ya. Bentuk pertama yang ada nilai A dan nilai B. Nah, bentuk kedua yang ada nilai A dan nilai C. Nah, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Iya, A dan C-nya bilangan kuadrat. Nah, gimana caranya mengerjakannya? Nah, kalian pasti harus masih ingat ya aljabarnya. Misalkan ada A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, kira-kira kalau ada kayak gini gimana pengerjaannya? Ya iya, gampang ya, tinggal A dikali A dikali negatif B, kemudian B dikali A, dan B dikali negatif B. Tinggal kita kerjakan deh ya. A dikali A berapa? Iya, A kuadrat, kemudian A dikali negatif B. Iya, negatif AB, kemudian B dikali A. Iya, positif AB. Terus kemudian selanjutnya, iya, B dikali negatif B apa? Iya, negatif B kuadrat. Nah, ada yang bisa sederhanakan? Ada ya, ini ya, negatif AB ditambah AB. Ini habis ya, sama saja 0 ya. Berarti sisanya gimana? Iya, sisanya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi dari sifat ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, nah ini sama saja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B, oke? Nah, lalu gimana contoh pengerjaannya? Nah, agar kalian mudah kita langsung ke contoh deh. Misalkan nomor 1, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, yang pertama misalkan ada bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 ya persamaan kuadrat bukan? Iya, masih persamaan kuadrat ya. Kenapa? Karena nilai A-nya tidak 0, nilai A-nya 1, B-nya yang 0 ya, B-nya tidak ada, dan C-nya negatif 9. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini A dan C-nya ada. Nah, tinggal kita lihat dia bilangan kuadrat bukan. Nah, X kuadrat ini sama saja X dikali X, kemudian 9 sama aja berapa kali berapa? Iya, sama saja 3 dikali 3. Nah, dia berarti bilangan kuadrat masuk bentuk kedua. Nah, nanti tinggal kita pakai deh rumus yang ini ya. Nah, berarti hasilnya pasti gimana? Iya, hasilnya itu pasti X ditambah
ditambah 3 dikali X dikurangi 3. Nah, sama dengan 0. Nah, udah deh kita cari akar-akarnya ya. Berarti sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Berarti tinggal X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita cari yang pertama dulu, yang sebelah kiri dulu ya. X ditambah 3 sama dengan 0, biar X-nya sendiri 3-nya hilang gimana? Iya, kedua ruas kita kurangi saja dengan 3 ya. Ruas sebelah kiri dikurangi 3, sisanya X. Ruas sebelah kanan sisanya iya negatif 3. Nah, atau yang ruas sebelah kanan lagi sekarang X dikurangi 3 sama dengan 0 gimana biar X-nya sendiri? Iya, kedua ruas kita tambah saja dengan 3 ya. Ruas sebelah kiri ditambah 3 sisanya X. Ruas sebelah kanan ya hasilnya iya positif 3. Nah, jadi kita dapat deh akar-akar persamaannya itu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Nah, ini bentuk ini akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, bisa ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita coba satu contoh lagi deh. Misalkan contoh kedua ada persamaan kuadrat, bentuknya itu 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk persamaan kuadrat ini. A-nya ada ya, berapa nilai A-nya? Iya, nilai A-nya 4, nilai C-nya ada nggak? Ada ya, negatif 25. Nah, kalau udah ini tinggal kita lihat nih bilangan kuadrat bukan? Ya, tinggal kita lihat ya, 4x kuadrat ini sama saja seperti iya 2x dikali 2x. Kemudian 25 berapa kali berapa? Iya, 5 dikali 5. Nah, ini baru deh bisa kita kerjakan dengan konsep yang ini ya. Nah, karena sudah negatif 25. Kalau positif 25 tidak bisa ya. Nah, udah deh tinggal kita kerjakan. Berarti kita dapat nilai A-nya 2x dan nilai B-nya 5. Nah, masukkan deh, berarti jadi 2x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Sudah tinggal kita cari deh akar-akarnya seperti biasa ya. Berarti gimana? Iya, 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau iya 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Nah, sekarang biar x-nya sendiri mana yang bisa hilang? 5-nya dulu hilang ya. Biar 5 hilang gimana? Iya, kedua ruas kita kurangi dengan 5. Ruas sebelah kiri dikurangi 5, sisanya otomatis 2x. Ruas sebelah kanan ya sisanya negatif 5. Nah, jangan sampai lupa ya. Kemudian biar x-nya sendiri, iya 2-nya kita bagi dengan 2 kedua ruas ya. Ruas sebelah kiri sisanya x, ruas sebelah kanan iya negatif 5/2. Nah, berarti kita dapat ya salah satu akarnya yaitu negatif 5/2. Nah, kemudian yang lainnya lagi, yang sebelahnya lagi, yang kedua, yang sebelah kanan gimana? Iya, biar negatif 5-nya hilang berarti gimana? Kedua ruas kita tambah dengan 5 ya. Ruas sebelah kiri ditambah 5 sisanya 2x, ruas sebelah kanan ya sisanya 5. Nah, sama seperti yang pertama ya, berarti x-nya tinggal gimana? Iya, x-nya sama dengan 5/2. Nah, berarti kita dapat deh akar-akar persamaannya itu negatif 5/2 dan 5/2. Oke, bisa ya? Nah, jadi itu contoh pemfaktoran bentuk kedua. Nah, kita sudah mempelajari dua bentuk ya. Bentuk pertama yang ini, yang ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Dan yang bentuk kedua yang ini, ax kuadrat dikurangi c sama dengan 0. Harus bisa bedakan kapan pakai yang pertama, bentuk pertama, atau kapan bentuk kedua. Kalau pertama ketika ada nilai a dan b, nilai c-nya nggak ada. Nah, kalau bentuk kedua ketika ada nilai a dan c, tapi dia harus bilangan kuadrat. Nah, sekarang kita bentuk yang berikutnya yaitu bentuk ketiga. Kalau ada persamaan kuadrat bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini lengkap dia ya, tidak seperti bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk ketiga ini lengkap, dia ada a, ada b, dan ada c. Nah, tapi ini kita kasih syarat dulu. Bentuk ketiga ini syaratnya a-nya itu sama dengan 1. Nah, kira-kira gimana cara pengerjaannya? Nah, agar lebih mudah kita langsung ke contoh deh. Misalkan nomor 2, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, kalau ada persamaan kuadrat misalkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya a-nya mana? Iya, a-nya berapa? A-nya 1 ya. Kalau nggak ada berarti sebenarnya ada angka 1. Nah, b-nya 5, c-nya 6. Nah, a, b, dan c-nya lengkap. A-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini masuk bentuk ketiga. Nah, cara pengerjaan bentuk ketiga gimana?
Ya sudah, caranya gampang, tinggal A dikali C. Nah 1 dikali 6 ini sama dengan 6. Kemudian ambil dua angka. Nah kalau dikali hasilnya 6 yang ini. Nah kalau ditambah hasilnya B yaitu 5. Nah kira-kira angkanya berapa coba? Tinggal kita lihat 6 itu perkalian berapa kali berapa saja. 6 itu bisa perkalian 1 dan 6. Atau bisa juga 2 dan 3. Nah 1 dan 6 kira-kira kalau dijumlahkan mungkin gak jadi 5? Nggak mungkin ya, berarti mana yang benar? 2 dan 3. Karena 2 dan 3 kalau jumlahkan jadinya 5. Dan 2 dikali 3 juga hasilnya 6. Berarti ini sudah benar, kita dapat 2 dan 3. Kalau sudah dapat seperti itu ya sudah, tinggal kita masukkan deh. Berarti hasilnya nanti pemfaktorannya tinggal X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah kalau sudah gini bisa kita kerjakan deh seperti biasa ya. Nah berarti akar-akarnya itu tinggal X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Ya yang pertama kita kerjakan sebelah kiri dulu ya. Nah biar X nya sendiri gimana? Iya, kedua ruas kita kurangi dengan 2. Ruas sebelah kiri dikurangi 2 sisanya X. Ruas sebelah kanan ya negatif 2. Kemudian sekarang yang sebelah kanannya X ditambah 3 sama dengan 0. Biar X nya sendiri mana yang hilang? Iya 3. Biar 3 hilang dia apa kan? Iya, kedua ruas kita kurangi deh dengan 3. Ruas sebelah kiri dikurangi 3 sisanya X. Ruas sebelah kanan ya sisanya negatif 3. Nah jadi kita dapat deh akar-akar persamaan kuadratnya itu negatif 2 dan negatif 3. Oke, bisa ya? Nah sekarang misalkan contoh berikutnya, contoh kedua, misalkan ada persamaan kuadrat bentuknya X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Nah akar-akar persamaan kuadratnya berapa aja? Ya sama ya, kita lihat ya, A nya berapa itu? A nya 1 ya, karena nggak ada berarti ada angka 1. B nya ada, C nya ada, berarti masuk bentuk ketiga. Ya sudah deh, cara pengerjaannya tinggal kita A dikali C yaitu 1 dikali negatif 15, hasilnya sama dengan negatif 15. Kemudian kita ambil deh dua angka yang kalau dikali hasilnya negatif 15, kalau ditambahkan hasilnya B yaitu negatif 2. Ya kita tinggal cari deh 15 berapa kali berapa saja? Ya iya 1 kali 15 ya, 1 kali 15. Nah kira-kira 1 kali 15 mungkin nggak kalau dijumlahkan jadi negatif 2? Iya nggak mungkin ya. Berikutnya berapa lagi? Iya 3 dan 5, karena 3 dan 5 dikali hasilnya 15. Nah karena ada negatif berarti salah satunya harus ada yang negatif nih, 3 dan 5. Biar jadi negatif 2, mana yang negatif, 3 atau 5? Iya negatif 5 ya, berarti kita dapat ya 3 dan negatif 5. Kenapa? Karena 3 dikali negatif 5 hasilnya 18, benar. Dan 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 2. Nah berarti kita dapat deh nilainya. Berarti tinggal kita masukkan ya, kita rubah dalam bentuk pemfaktoran. Berarti hasilnya sama dengan X ditambah 3 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Hati-hati ya, karena 5 nya negatif itu ya. Ya udah tinggal kita kerjakan deh yang kiri dulu ya, berarti ya. Berarti tinggal X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita kerjakan yang sebelah kiri. Nah biar X nya sendiri berarti 3 nya harus hilang. Biar 3 hilang tinggal dia apa kan? Iya, kedua ruas kita kurangi deh dengan 3. Berarti hasilnya pasti iya X sama dengan negatif 3. Kemudian yang sebelah kanan lagi, iya X negatif 5 sama dengan 0. Biar negatif 5 nya hilang dia apa kan? Iya, kedua ruas kita tambahkan nih dengan 5. Berarti hasilnya pasti gimana? Iya X sama dengan 5. Nah berarti kita dapat di akar-akar persamaannya itu negatif 3 dan 5. Oke, bisa ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang pemfaktoran bentuk ketiga, coba deh kita coba satu contoh soal lagi ya. Misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat min 10X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, tinggal kita lihat biasa ya, A-nya berapa nilai A-nya? Iya, nilai A-nya 1 ya, karena nggak ada berarti ada angka 1. Kalau A-nya 1 berarti kita pakai bentuk ketiga karena B dan C-nya ada. Ya sudah, tinggal kita kali deh ya. 1 dikali 24. Nah hasilnya 24. Kemudian kita cari deh dua angka yang kalau dikali hasilnya 24, kalau ditambah hasilnya negatif 10. Nah tinggal kita lihat deh 24 berapa kali berapa saja? Iya 1 kali 24. Mungkin gak jadi negatif 10? Iya nggak mungkin ya. Misal berapa lagi?
Iya, 2 dan dikali 12. Nah, 2 kali 12, 24 juga ya. Mungkin nggak jadi negatif 10? Yuk. Nggak mungkin juga ya. Nah, sekarang berapa lagi? 3 dikali 8. Nah, 3 kali 8, 24. Mungkin nggak jadi negatif 10? Nggak mungkin juga ya. Nah, berikutnya mana lagi? Iya, 4 dikali 6. 4 kali 6, 24 ya. Nah, mungkin nggak jadi negatif 10? Wah, mungkin Kak. Nah, tinggal tambah negatif 4 ditambah negatif 6. Nah, dikasih negatif deh. Mungkin jadi negatif 10. Nah, berarti kita dapat ya akar-akarnya itu. Bukan akar-akarnya ya. Bentuk pemfaktorannya nanti ini negatif 4, negatif 6. Bener ya. Kenapa? Karena ketika dikali, negatif 4 dikali negatif 6 hasilnya 24. Benar. Kemudian ketika ditambah, negatif 4 ditambah negatif 6, negatif 10. Nah, sudah dia berarti tinggal kita buat dia bentuk pemfaktorannya ya. Berarti tinggal X dikurangi 4 dikali X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Sudah tinggal kita kerjakan deh. Berarti X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, biasa ya kita kerjakan yang kiri dulu ya. Biar X-nya sendiri berarti negatif 4 harus hilang ya. Biar hilang diapakan? Iya, kedua ruas kita tambah deh dengan 4. Berarti hasilnya pasti iya X sama dengan 4. Kemudian yang kanan lagi sekarang. Biar X-nya sendiri berarti negatif 6 harus hilang ya. Biar hilang diapakan? Iya, kedua ruas kita tambah deh dengan 6. Berarti X-nya berapa? Iya, X sama dengan 6. Nah, berarti kita dapat deh akar-akar persamaan kuadrat tersebut yaitu 4 dan 6. Oke, bisa ya? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Untuk video berikutnya masih tentang persamaan dan fungsi kuadrat, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.